Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang metode atau prosedur dan fungsi ya teman-teman. Jadi video sebelumnya kita sudah bahas tentang gimana nih cara kita membuat sebuah prosedur, cara kita membuat sebuah fungsi, dan apa perbedaan antara keduanya itu teman-teman. Dan video kali ini kita akan melanjutkan dengan menambahkan namanya adalah parameter. Oke, apa ini parameter teman-teman? Daripada kalian penasaran, simak videonya sampai selesai. Ya, untuk yang pertama langsung aja teman-teman buka untuk compilernya Dev C++. Kita langsung buat file baru ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan untuk header kita. Ya, jadi saya pakai di sini yang saya include adalah library IOStream. Ya, terus kita pakai namespace, tetap pakai std dulu ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang kemarin kita sudah tahu nih cara kita mendeklarasikan sebuah fungsi, sebuah prosedur, kita sudah tahu caranya. Dan sekarang kita coba dulu teman-teman, gimana nih semisal saya pengen membuat sebuah fungsi dulu ya. Jadi nanti kita coba ulas. Jadi untuk prosedur dan fungsi itu termasuk ke dalam metode teman-teman. Dan metode itu ada yang tanpa parameter, seperti yang kita sudah praktekkan sebelumnya. Dan juga ada yang berparameter. Ya, beda apa ini parameter? Apakah dia sesuatu hal yang bisa menjadikan sesuatu keajaiban? Bukan teman-teman. Jadi di sini parameter dia adalah sebuah komponen yang bisa kita gunakan untuk menampung nilai dari isian yang kita berikan atau value yang kita berikan di method main atau main program kita. Seperti itu. Contohnya langsung saja kita buat sebuah fungsi ya. Fungsinya semisal tipe datanya string. Seperti ini ya. Semisal stringnya seperti biasa kita sebelumnya udah pakai yaitu siswa. Ya, jadi kita buat fungsi namanya siswa. Dan di sini punya string ya. Jadi dalamnya punya variabel tipe datanya string dan namanya semisal nama. Kita kasih value semisal namanya siapa? Budi. Oke, seperti ini. Ya, berarti sekarang kita di dalam fungsi siswa sudah memiliki sebuah variabel yang namanya nama ya. Dia memiliki value teman-teman, value-nya adalah Budi ya. Terus kalau fungsi, ingat fungsi itu kita harus mengembalikan nilainya ke fungsi tersebut. Jadi caranya tinggal return ya. Apa yang kita return yaitu nama seperti ini. Kita save dulu, kita kasih nama method part 2. Oke. Ya, kalau sudah sekarang kita coba ya. Gimana caranya kita memanggil si fungsi ini di method main atau di main program kita. Jadi kita buat int main. Ya. Kita panggil. Jadi untuk fungsi kita memanggilnya harus menggunakan perintah outputan ya. Jadi kita berikan cout di sini. Yang kita cout adalah si fungsi karena fungsi itu sudah memiliki nilai kembalian teman-teman. Jadi kita ketikkan saja siswa. Jangan lupa metodenya. Ya, kalau kita buat seperti ini, kita compile and run, dia akan menampilkan nilai yang dimiliki oleh siswa ya. Karena siswa itu nilainya kita sudah return dan kita kembalikan bahwa si siswa atau folder siswa fungsi siswa itu memiliki value Budi sesuai dengan yang kita return kayak gitu ya teman-teman. Di sini kita return nama dan nama itu value-nya adalah Budi. Oke, mantap ya. Tetapi nih kalau kita membuat seperti ini ya, untuk value yang kita miliki di fungsi siswa ini kita kalau pengen mengubah harus mengubah yang ada di dalam metodenya itu teman-teman. Jadi semisal saya pengen mengubah Budi ini menjadi semisal Raihan. Oke, Raihan seperti ini. Jadi kita harus memberikan atau mengubah isi dari fungsi tersebut. Baru kita compile and run. Dia nanti di sini akan sesuai dengan nilai yang kita miliki di dalam fungsi tersebut. Oke. Nah, cara ini bisa kita ubah teman-teman. Gimana caranya nih biar si fungsi tidak akan kita ubah-ubah. Kalau kita ingin mengubah nilainya, tinggal kita ubah di program main kita. Ya, kita memanfaatkan yang namanya parameter. Ya, jadi untuk string nama ini kita hapus ya. Terus kita masukkan ke dalam kurung buka kurung tutup di sebelahnya fungsi siswa ini. Ya, caranya kita buat tipe datanya adalah string, terus nama variabelnya adalah nama. Seperti ini. Nah, untuk memanggilnya baru kita berikan value di pemanggilan tersebut ya. Jadi parameter itu tempatnya di mana? Parameter itu letaknya di dalam kurung setelah kita mendeklarasikan sebuah fungsi, teman-teman. Sama juga kalau kita pakai prosedur, sama juga. Jadi prosedur juga bisa pakai yang namanya parameter, dan parameternya itu kita deklarasikan di dalam kurung buka kurung tutup setelah deklarasi metodenya. Oke, seperti itu. Ya, semisal saya ingin menampilkan namanya siswanya adalah Budi ya.
otomatis di dalam si outnya ini kita akan menampilkan siswa. Karena siswa ini memiliki value. Value-nya adalah nama. Nama di sini masih variabel kosong. Kita isikan di sini bahwa nama itu adalah sesuai dengan tipe datanya string menggunakan petik ya. Kalau integer double itu kita nggak pakai petik, tapi kalau string kita pakai petik. Semisal namanya adalah Budi, oke. Kita save. Jadi value-nya kita masukkan ke dalam sini. Ya, jadi ketika kita memanggil, value-nya kita masukkan ke parameter dari kurung buka kurung tutupnya. Kalau sudah kita compile and run, dia akan menampilkan seperti ini teman-teman. Ya, Budi. Ya, mantap ya. Jadi sekarang kita sudah memiliki sebuah fungsi yang memiliki parameter teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi fungsi kita sudah memiliki parameter atau bisa disebut sebagai method berparameter. Oke. Ya, ternyata ternyata kita pengen memiliki dua variabel di dalam fungsi kita. Bisa teman-teman. Semisal siswa ya, fungsi siswa ternyata kita memiliki dua value atau dua nilai di dalamnya. Jadi siswa itu punya komponen, yang pertama ada nama, yang kedua itu semisal ada kelas seperti itu ya. Yang kedua ada kelas ya. Jadi di sini kita bisa buat sebuah parameter lagi, semisal string kelas. Oke, seperti ini. Jadi sekarang kita sudah memiliki dua parameter di dalam fungsi siswa. Nah, untuk returnnya seperti apa nih? Karena dia memiliki dua value, apakah kita komakan di sini? Enggak, teman-teman. Jadi kita bisa merancang untuk kedua variabel ini menjadi sebuah untayan, asik, untayan ya. Jadi untayan variabel yang membentuk sebuah outputan yang siap kita tampilkan kayak gitu ya. Jadi semisal kita akan menampilkan namanya Budi ya, semisal Budi kelas 10 kelas 10 semisal 10A kayak gitu ya, 10A atau 9B kayak gitu ya, kelasnya terserah kalian. Jadi kita returnnya seperti ini, kita return, terus di sini kita berikan kurung buka kurung tutup. Terus variabelnya teman-teman. Jadi kita variabelnya kita ketikkan semisal nama. Ya, jadi nanti menampilkan Budi. Kita plus ya, jadi menyambungkan antara variabel dengan string atau kata-kata yang kita ketikkan di dalam petik ya. Petik-petik itu kita pakai yang namanya plus ya. Kalau sudah di sini semisal Budi adalah siswa kelas ya, kelas 10 gitu aja ya. Jadi di sini kita berikan kok gini ya. Kita pluskan variabel kelas. Oke, seperti ini. Ya, jadi kita cara memanggilnya simple, teman-teman. Jadi tinggal kita masukkan variabel yang pertama di dalam parameter pertama yaitu nama. Jadi kita masukkan nama sesuai urutan di parameter yang kita deklarasikan. Nama terus kita komakan. Nah, di sini baru koma, teman-teman. Nah, jadi kelasnya kelas berapa? Semisal Budi itu adalah kelas 10 ya, plus SMK ya. Kelas 10 SMK kayak gini. Ya, tinggal kita outkan seperti ini. Jadi out fungsi siswa, terus value-nya di dalam parameternya, terus value kuda di dalam parameternya. Oke, seperti ini. Kita save, langsung kita coba compile and run, teman-teman. Jadi akan menampilkan dua variabel yang sudah kita rangkai ya. Jadi Budi adalah siswa kelas 10. Oke, mantap ya teman-teman. Ya, seperti ini. Ya, jadi kita bisa membuat sebuah program yang di dalamnya main ya, di main sini itu lebih rapi dengan menggunakan prosedur dan fungsi, atau prosedur atau fungsi ya. Bisa kalian pilih salah satu, bisa pakai keduanya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, semisal kita akan mengkombinasikannya dengan inputan keyboard ya. Jadi di sini semisal saya punya nama dan kelas ya. Jadi kita harus membuat variabel string nama, kelas. Ya, seperti ini. Nah, kita berikan inputan ya, nanti kita out dulu nama. Ya, kecil aja deh. Kita titik 2, terus di sini kita titik koma, terus kita in kan terhadap variabel nama. Ya, oke. Kita titik koma. Ya, jadi sekarang nama sudah kita inputkan. Ya, jadi nama ini masih pakai, kok cinnya gini teman-teman ya. Cinnya kan seharusnya gini. Tetapi kalau kita namanya itu lebih dari satu karakter, lebih dari satu kata, kita pakai yang namanya getLine ya. Ingat ya, getLine. Dalam kurung mau ngapain, mau in ya. Terhadap variabel apa? Nama dong. Oke. Seperti ini. Kita copy paste aja ya teman-teman untuk statementnya ini. Kita taruh di bawahnya. Ya, setelah nama apa, kelas ya. Oke, seperti ini kita rapikan. Ya, kita in terhadap variabel kelas. Nah, sekarang baru nih teman-teman kita oprek ya. Untuk fungsi yang kita panggil di sini, kita bisa ubah di sini ya. Kita ubah di sini bahwa namanya sekarang sudah diinputkan menggunakan inputan keyboard dan kita tabung di dalam sebuah variabel yang namanya nama. Ya, kayak gini.
Ya, terus untuk kelasnya juga sudah kita buatkan sebuah variabel dan dia diisi menggunakan inputan keyboard melalui getLine yang kita ketikkan, teman-teman. Ya, berarti di sini kita hapus untuk parameter kedua dan kita ubah menjadi variabel yang sudah kita berikan inputan keyboard, jadi kelas. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi setelah kita inputkan keyboard, ya nanti dia akan memproses untuk fungsi siswa ini sehingga menampilkan variabel nama dan kelas yang sudah dirangkai sehingga menampilkan nama adalah siswa kelas yang kita inputkan keyboard. Oke, jangan lama-lama, langsung aja kita compile and run. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi nama semisal saya memasukkan nama Budi Haryono. Oke, kalau sudah kita enter, kelasnya semisal kelas 10 SMK. Oke. Budi Haryono adalah siswa kelas 10 SMK. Oke, mantap ya teman-teman. Ya seperti ini. Ya semisal kita ubah nih. Jadi ini bisa kita ubah menjadi prosedur. Caranya tinggal kita ubah stringnya di sini menjadi void ya. Dan returnnya ini kita hapus dan kita ubah menjadi cout ya, menjadi cout. Coutnya kita ketikkan di sini. Ya, terus kita ketikkan nama. Ya, kita hubungkan adalah siswa. Ya, di sini baru kita tambahkan variabel kelas. Ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk cout-nya ini kita ubah dan kita jadikan memanggil saja ya. Jadi kita memanggil method yang ada di atas atau prosedur yang sudah kita buat dan parameternya adalah inputan keyboard kita. Oke. Kalau sudah kita compile and run, sama outputnya teman-teman. Cuma kita pemanfaatannya aja yang berbeda. Oke. Semisal namanya siapa tadi? Semisal ganti ya. Semisal Robertus ya. Oke, kelasnya semisal kelas 11 STM ya. Kalau sudah kita langsung enter. Ya, Robertus adalah siswa kelas 11 STM ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu pemanfaatan kita untuk prosedur dan fungsi kita masih gunakan dengan kegunaan yang sama. Tapi sebenarnya ini kita bisa kombinasikan gimana caranya kita menemukan sebuah kegunaan dari fungsi yang tidak dimiliki oleh prosedur dan sebaliknya kayak gitu teman-teman. Tetapi video kali ini kita bahas sampai sini dulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Jadi tetap semangat untuk mempelajari pemrograman teman-teman. Khususnya di seri kali ini kita yang belajar tentang pemrograman C++. Ya, tetap ikuti kelanjutan dari pembelajaran kita pemrograman C++. Saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.